memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Kak. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, sekarang sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu nasionalisme. Cuaca. Halaman berapa anak untuk itu pelajaran kita? Ya, halaman 20. Kirana boleh membaca. Yang lain menyimak dulu ya. Yang lain. Suaranya. Ya, stop. Nah, sebelum kalian pergi ke sekolah, itu di rumah kalian sarapan terlebih dahulu. Ayo, Yuli, sarapan sebelum sekolah tadi apa Yuli? Nasi goreng. Kirana? Telur apa? Telur dadar, telur goreng, atau telur rebus? Dadar. Putri? Roti. Oka? Mie rebus. Habis? Nasi goreng. Nah, jadi sarapan yang kita makan sebelum sekolah itu tujuannya apa? Supaya ada yang tahu? Sehat. Terus belajarnya lebih enak. Mikirnya fokus. Ya tidak sambil belajar karena tidak sarapan, perutnya keroncong, kreo-kreo berbunyi, jadinya tidak fokus di pembelajaran. Nah, sekarang perhatian ke depan. Ini kita anggap apa tadi? Telur dadar. Nah, jadi telur dadar ini nantinya kita bagi. Ada berapa kita di sini? Ada 6. Jadi ini satu telur. Kalau seandainya kita bagi 6, itu berapa tadi? Berkaitan dengan pelajaran kita mengenai pecahan disebut apa? Telurnya ada 1. Kita bagi 6. Jadi hasilnya kira-kira 1/6. Ya, nah, tapi kalau seandainya telurnya ini kita bagi 4, kita bagi dulu. Nah, jadi hasilnya berapa? Jadi tergantung berapa pembagian dari ini. Nah, kalau salah telurnya ini kita bagi lagi seperti ini. Berapa ini? 1, 2. Jadi hasilnya per 3. Nah, ini kita anggap telur dadar. Nah, untuk lebih jelas di sini kita lihat dulu
video pembelajarannya tentang pecahan. Nanti bagian depan. Apa sih yang kita ketahui mengenai pecahan? Pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang sempurna. Pecahan dapat dituliskan dengan A per B. A disebut pembentang dan B disebut penyebut. Dengan A dan B adalah bilangan cacat dan B tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal ya. Kemudian membeli satu buah apel di tukang buah. Sampai di rumah, kemudian memotong apel menjadi 2 bagian. Nah, ini apelnya yang akan dipotong ya Kak. Nah, setelah dipotong, bentuknya seperti ini. Ada 2 bagian dari satu buah yang dia potong. Nah, kita misalkan juga apel ini semua lingkaran atau bentuk satu kesatuan, kemudian dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Jadi, 1/2 apel tersebut kita potong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini hasil potongannya ya. Kalau kita misalkan dengan sebuah gambar lingkaran yang utuh, maka 1 bagian ini kita potong menjadi 4. Jadi, masing-masing potongan mendapatkan 1/4. Satunya menunjukkan bagian dari apel yang utuh dan 4-nya menunjukkan apel yang tadi sudah kita potong menjadi 4 bagian. 1/4 bisa juga dikatakan sebagai 1/4. Disebut apa? Penyebut. Dan bagiannya ini ada 8 bagian ini. Itu namanya pembilang. Jadi misalkan pizza ini ada 8 potong, Pak berikan pada Yuli 2 potong. Oke, kita buat di sini. Ini. Nah sekarang silakan maju ke depan satu-satu. Ayo, Putri boleh, Rara boleh, Yuli boleh. Ayo siapa yang pengen maju silakan. Oke, Rara. Hapus dulu. Nah, Rara ada 1 buah kue. Coba buat kue. Kuenya bulat saja, bulat. Nah, kita bagi. Di kelas ini ada berapa? Nah, 6. Coba kita bagi 6. Ya, bagi lagi. Oke, kita bagi 6. Nah, sekarang buat dulu di sini berapa pecahannya. Kuenya ada berapa? 1. Potongannya ada 6. Oke, 1/1 dulu. Jangan dibuat kuenya, buat bilangan langsung. 1 berapa tadi? 1/. Kuenya ada berapa? Nah, buat 1/6. 1/6. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Rara. Nah, Rara lagi. Nah, sekarang kalian buka di halaman 20. Oke, yang paling atas itu gambar apa? Sosis. Sosisnya ada berapa? Ada 1 batang. Dipotong berapa? Coba buka hitung Kak. Pernah potong itu? Yang awal dulu, yang di gambar pertama. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 potong. Jadi pecahan untuk menyebutnya itu berapa? Sosisnya ada 6 potong. Asalnya dari 1 batang sosis. Mengapa Pak bilang batang? Bentuknya itu kan ada es batang 5.000, itu kan? Nah jadi
sosis itu dipotong menjadi berapa? Menjadi 6. Jadi cara menyebutnya berapa, Rara? 1/6. Oke, yang di gambar kedua. Di gambar kedua itu 6 potong sosis dimakan 2 potong. Tinggal berapa sosisnya? 4. Jadi coba dulu sosisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita potong 6 dan 2 buah dimakan. Jadi sosisnya kurang berapa? Kurang 2. Pecahannya cara menyebutnya berapa? 2 berapa? 6. Ngerti kan? Oke. Nah, di gambar berikutnya itu ada apa? Gambar apa? Ada 2 potong sosis, ada 2 potong telur, mentimun, dan juga nasi goreng. Nah, sekarang tugas kalian, silakan kalian kerjakan halaman atau soal dari halaman 20 itu. Ada berapa soal di sini? 1, 2, 3, 4, dan 5 soal. Silakan dikerjakan. Kalian perhatikan dulu, gambarnya gambar apa, yang dimakannya itu berapa, dikurang itu berapa potong bendanya itu. Lalu kalian silakan diselesaikan atau dijawab di buku. Ya, 1 sampai 5. Oke, silakan. Ya, sudah, ini ditulis. Nomor 2, pizzanya itu berapa potong dulu, hitung dulu. Buat kotak-kotak ini tadi. Ini nomor 1 berapa? Oke, sudah kan? Belum? Hitung dulu enggak? Oke, sudah semua? Sudah, silakan kok ke depan sini. Coba panggil satu-satu. Kirana, sini Kirana. 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 Putri. Oke, sekarang buka halaman 22 dan 23. Ini di halaman 23 itu kalian baca cerita. Apa ceritanya? Matahari dan awan. Jadi kalian baca matahari dan awannya, kalian kerjakan di halaman berikutnya. Kira baca dulu kan? Nah, setelah kalian mengamati atau membaca cerita tentang persahabatan antara matahari dan awan.
bisa kita lihat dari teks itu yang sudah kita baca, itu berhubungan dengan cuaca. Jadi kalau awannya mendung itu ciri-ciri mau apa? Mau hujan. Jadi di halaman 23 kalian kerjakan atau kalian jawab. Yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, nanti kalian baca lagi persahabatan antara cara jawabnya. Yang kedua, apa yang membuat matahari merasa kesal? Putri, duduknya Putri. Yang ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Yang keempat, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian? Nah, di situ ada kata yang berhubungan dengan apa? Dengan cuaca. Cuaca itu apa? Mendung, panas, hujan. Itu namanya cuaca. Nah, sekarang di soal ini, setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, apa yang bisa kalian jawab? Jawablah pertanyaan berikut ini. Tidak usah soalnya dibuat, langsung jawab jawaban. Cari jawabannya di dalam cerita. Silakan dikerjakan. Ya, pakai buku. Kalau tidak bisa pakai baju, pakai buku. Nanti bajunya coretan, soal semua dari bawah sampai ke lengan. Silakan jawab, Pak. Sudah kira? Belum. Ya, boleh kumpul di depan kalau sudah. Ya, silakan. Semuanya boleh dikumpul di depan. Silakan duduk kembali. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, jadi perhatikan anak-anak. Siapa yang tahu? Matahari kesal karena mengapa? Awan selalu menutupi matahari. Matahari terlihat kesal. Aku akan keluar sinar teriku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Jadi mengapa matahari kesal? Manusia tidak disiplin. Siapa tokoh mereka itu? Matahari dan awan. Apa yang dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangun pagi menggunakan sinarku yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Karena kita tidak bangun pagi hari ini, matahari kesal akhirnya. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Apa? Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus tidak berbuku jalan sepanjang hari, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Jadi kalau matahari kesal nanti, maka matahari dengan awan itu menyuruh awan untuk menurunkan hujan. Jadi manusia tidak bisa apa? Tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi untuk matahari dan awan di sini kita ada sebuah lagu tentang matahari dan awan. Benda konkret yang ada di sekitar kita tadi, misalkan kita tadi suka makan apa ya? Makan telur. Telurnya kita bagi 4. Kalau telurnya sudah kita bagi 4, nanti
Satu orang dapat satu, berapa telurnya? 1/4. Nah, terus sosis juga. Kalian sudah tahu benda-benda konkret yang ada di seputaran kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, itu kalian sudah tahu dan mengerti pembagiannya apa, penyebutnya mana, pembilangnya mana. Jadi kalau yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah itu namanya penyebut. Nah, jadi anak-anak, apa yang dipelajari tadi tolong diulang lagi di rumah, dipelajari lagi. Jadi dipelajari lagi di rumah. Jadi ilmu yang diberikan hari ini, yang pertama masalahnya apa? Pembahasannya pecahan dengan benda konkret, kalian sudah tahu. Cuaca itu apa? Kalian tahu. Nah, terus di situ ada cerita juga, ada lagunya apa tadi? Awan putih. Jadi awan putih itu kalau kalian pahami lirik lagunya, nanti kalian ngerti apa maksud dari lagu itu. Nah, jadi sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Jadi kalau bukunya boleh simpan bukunya. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa diingat, dan bisa menjadi pembelajaran yang ke depannya. Kita pimpin doa dulu, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuli, boleh pulang. Yuli dulu. Ya, sambung buka.